Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat ya, dan masih tetap semangat belajar di rumahnya. Oke, hari ini kita kembali lagi dengan pelajaran ICT bersama Miss Catur. Dan hari ini kita akan membahas tentang internet. Sepertinya kata internet ini sudah tidak asing untuk kalian. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, internet. Nah, di sini siapa yang sudah paham apa sih itu internet? Nah, di sini pertama kita akan mengulas apa itu internet. Ya, jadi internet itu merupakan jaringan. Nah, jaringan apa? Coba kita lihat. Jadi awalnya itu ada sebuah komputer. Nah, pasti kalian semua sudah sering menggunakan komputer untuk mengerjakan tugas, untuk menonton film, atau kegiatan yang lainnya. Nah, dari komputer ini, lalu ada beberapa komputer yang tersambung menjadi jaringan komputer. Nah, dari jaringan komputer ini, terhubung dan dinamakan internet atau interconnection networking. Jadi internet itu merupakan kumpulan jaringan atau jaringan komputer terbesar di dunia. Jadi dari satu komputer lalu terhubung ke komputer yang lainnya, membentuk sebuah jaringan, dan akhirnya jaringan-jaringan komputer tersebut dinamakan interconnection networking. Jadi sekarang kita sudah bisa terhubung walaupun teman kita ataupun saudara kita berada di luar kota, di luar negeri karena adanya internet. Karena sekarang semua komputer sudah bisa terhubung walaupun jarak yang jauh sekalipun. Lalu, internet di sini mempunyai dua peranan penting. Yang pertama yaitu sebagai sumber data dan informasi dan sebagai sarana pertukaran data dan informasi. Nah, internet ini menyimpan berbagai jenis informasi dengan jumlah yang tidak terbatas. Kita dapat mengakses segala informasi di internet dan di belahan dunia manapun. Nah, seperti kalian misalkan mau mencari info berita terkini. Nah, sudah banyak artikel-artikel nanti yang akan muncul. Nah, lalu yang kedua, sebagai sarana pertukaran data dan informasi. Internet digunakan untuk mengirim dan menerima informasi dari komputer satu ke komputer lainnya tanpa dibatasi oleh jarak fisik. Akses dan pertukaran informasi itu dilakukan dalam waktu yang sangat cepat. Jika dahulu kita menerima atau mengirim informasi butuh waktu yang lumayan lama, mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan, tapi kalau sekarang kita kirim hari ini tidak sampai 5 menit, informasi yang kita kirim akan sampai ke tujuan, ya. Karena perkembangan teknologi sekarang semakin canggih, ya. Jika dulu mengirim surat menggunakan merpati pos, lalu berkembang ada pos, lalu ada telepon umum, ya, telepon rumah. Nah, sekarang sudah menggunakan internet, maka jangkauannya pun sangat luas sehingga sejauh apapun jarak tidak membatasi pengiriman atau penerimaan informasi. Lalu ada dua jenis komputer pada internet, yaitu server atau host dan juga client. Server atau host merupakan komputer yang berfungsi untuk menyimpan, menyaring, dan juga mendistribusikan atau membagikan. Sedangkan komputer client, komputer yang mengakses dan menggunakan informasi seperti di rumah dan di kantor. Jadi kita menerima informasi itu di rumah, berarti komputer kita itu merupakan komputer klien yang menerima dan mencari informasi. Nah, informasi itu kita dapat dari ada
karena informasi tersebut sudah ada pada komputer servernya atau pusatnya yang sudah menyimpan informasi tersebut. Nah, di sini ada beberapa logo. Nah, tadi yang pertama ada yang namanya Mozilla Firefox. Lalu ada Google Chrome, ada Opera Mini, Internet Explorer, dan ada Netscape. Ya, ada yang tahu ini apa? Oke, jadi ini merupakan beberapa contoh browser. Apa itu browser? Nah, browser adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menerima dan juga menyajikan sumber informasi di internet. Perangkat lunak pada komputer yang kita kenal dengan nama software. Nah, browser ini juga merupakan sebuah perangkat lunak. Tidak dapat disentuh fisiknya, tapi dapat kita lihat. Ya, seperti tadi ada Mozilla Firefox, ada Google Chrome, itu beberapa contoh perangkat lunak yang bisa kita gunakan untuk menjelajahi dunia internet untuk mencari informasi ataupun terhubung komunikasi kita dengan saudara ataupun teman jarak jauh. Nah, selain ada browser, di sini juga ada browsing. Nah, browsing ini merupakan kegiatannya. Kalau tadi browser perangkat lunaknya, maka browsing itu merupakan kegiatannya. Browsing adalah melakukan pencarian informasi di internet pada perangkat lunak tersebut atau perangkat lunak yang tadi. Jadi browsing itu kegiatan kita melakukan penjelajahan di internet, ya, atau mencari informasi, sedangkan browser itu perangkat lunak yang kita gunakan. Lalu di internet ada apa aja ya? Nah, di internet itu kita bisa berkomunikasi, misalkan mengirim pesan, chatting, atau melakukan diskusi. Sekarang sudah bisa ya, video call, dan masih banyak aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh. Lalu di internet ada informasi, misal di internet menyimpan berjuta informasi yang dapat kamu gunakan secara bebas. Misalkan kamu mau mencari film kartun ataupun mencari informasi tentang info terkini, tentang budaya, semua ada. Tapi tetap dibatasi karena tidak semua informasi itu ditujukan untuk semua usia. Ya, tetap penggunaan internet atau saat kalian browsing tetap di bawah pengawasan ayah dan bunda, ya. Lalu di internet ada yang namanya program. Terdapat banyak program yang tersedia untuk digandakan ke dalam komputer. Ada yang gratis dan ada juga yang harus membayar. Contoh programnya adalah program aplikasi permainan, program aplikasi multimedia, maupun perangkat lunak lainnya. Jadi misalkan kalian membutuhkan sebuah perangkat lunak ataupun program untuk mengerjakan tugas kalian, sekarang bisa kita download. Nah, downloadnya ada yang free dan juga ada yang berbayar, ya. Lalu di internet ada juga layanan. Internet juga menyediakan berbagai pelayanan seperti penjualan barang online, konsultasi keuangan, mencari informasi waktu keberangkatan kereta api dan pesawat, pemesanan tiket pertunjukan, dan mendapatkan informasi atau berita terbaru. Jadi selain komunikasi, informasi, serta program, kita mendapatkan layanan yang tentunya memudahkan kegiatan kita sehari-hari melalui internet. Lalu, sekarang bagaimana internet ini bekerja? Jadi, internet ini bekerja untuk menempatkan komputer pada sebuah jaringan internet diperlukan alamat khusus yang dinamakan alamat IP atau Internet Protocol. Nah, alamat IP ini adalah penomoran khusus untuk setiap komputer yang terjaring dengan internet.
Selain itu terdapat juga penamaan alamat komputer server tertentu yang disebut domain. Nah, penamaan alamat komputer server dalam internet memiliki 3 bagian. Nah, 3 bagian itu apa saja? Nah, di sini dilihat contohnya. Yang pertama ada nama organisasi penyedia informasi dalam internet. Jadi, organisasinya namanya apa? Perusahaannya namanya apa? Lalu yang kedua ada di sini contohnya .co ya. Di sini tipe organisasi ada di halaman 122. Di situ organisasi apa saja dia, contohnya misalkan ada organisasi akademis, organisasi komersial, bagian dari pemerintahan. Nah, di sini .co merupakan organisasi komersial. Lalu yang bagian ketiga itu adalah .id, merupakan lokasi geografis atau negara. Jadi dari alamat IP ini kita sudah bisa mengetahui uh, dia asalnya dari mana, negara mana. Di sini di ID ini merupakan kode dari Indonesia. Lalu ada Malaysia, Australia, Jerman, Inggris, Prancis. Nah, jadi nanti misalkan kalian mendapatkan alamat IP untuk mengakses sebuah informasi, kalian bisa mengetahui nama perusahaannya, lalu tipe organisasinya apa, dan dia asalnya dari mana. Lalu ada yang namanya lagi perangkat koneksi internet. Jadi untuk tersambung dengan internet kita membutuhkan beberapa perangkat. Pertama ada modem, lalu saluran telepon dan penyelenggara jasa internet. Modem atau modulator demodulator berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan saluran telepon. Alat ini akan mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sinyal suara dan sebaliknya. Format data komputer ke format data telepon sebelum data itu dikirim melalui kabel telepon. Sebaliknya, pada komputer penerima, data dalam format data telepon akan diubah kembali ke format data komputer. Jadi, misalkan sekarang kalian memegang komputer servernya atau komputer hostnya, di situ sudah disimpan beberapa informasi lalu terhubung dengan modem. Nah, data itu akan diubah menjadi sinyal analog atau misalkan diubah ke format data telepon. Nah, nanti saat komputer klien ini mencari dan menerima akan diubah lagi ke formatnya ke data komputer. Nah, berdasarkan letaknya terdapat 2 macam modem, yaitu modem eksternal dan juga modem internal. Nah, eksternal yaitu modem yang berada di luar kotak CPU yang dihubungkan dengan kabel sebagai port untuk kabel telepon. Modem internal yaitu modem yang berada di dalam kotak CPU berbentuk model kartu, bahkan ada juga yang sudah terintegrasi dengan motherboard. Kecepatan modem dalam mentransfer data diukur dengan satuan bit per second atau bit setiap detik. Nah, masih ingat apa itu motherboard? Jadi motherboard itu berisikan beberapa komponen yang ada di komputer, misalkan VGA, ROM, RAM, semuanya ada di motherboard dan juga ada modem. Lalu saluran telepon. Koneksi internet melalui saluran telepon dapat dilakukan dengan menghubungkan ujung kabel yang biasanya dengan pesawat telepon dihubungkan dengan salah satu port modem. Ya. Kalau sekarang kita menggunakan modem atau router itu tidak membutuhkan kabel. Ya, sebelumnya itu masih menggunakan kabel, jadi masih harus terhubung dengan kabel. Lalu ada penyelenggara jasa internet atau yang dikenal dengan International Service Provider. Adalah perusahaan atau badan yang menyelenggarakan jasa sambungan internet dan jasa lainnya yang berhubungan. Mereka menyediakan jasa seperti hubungan ke internet, pendaftaran nama domain, dan hosting. Tanpa adanya ISP, seluruh komputer di dunia tidak dapat saling berhubungan dan bertukar informasi. Dan di halaman 123 di buku kalian di sini ada ilustrasi di mana komputer saling bertukar data dan informasi antar komputer lain melalui jaringan internet.
ya. Oke, materi kita tentang mengenal internet cukup sampai di sini. Setelah ini, jangan lupa untuk mengerjakan latihan. Link latihannya sudah share di Classroom. Oke, kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap jaga kesehatan. Tutup dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.